beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan... Assalamualaikum, selamat pagi Bu Novi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Kamila, selamat pagi. Alhamdulillah saya sehat sekali. Bagaimana kabar Bu Kamila? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Novi. Syukurlah kalau Ibu juga dalam keadaan sehat. Oh iya, ya Ibu Novi pagi ini ada sesi coaching ya bersama Budi Angge. Iya Bu, benar sekali. Saya berencana akan melakukan sesi coaching bersama Bu Diah hari ini. Baik-baik, kehadiran saya di sini Bu Novi untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Nanti Ibu Novi, saya akan mengamati proses coachingnya ya, dan Bu Novi bisa melaksanakan bersama Bu Diah. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah siap untuk melakukan proses coaching pada hari ini. Oke, baiklah Bu. Sebelumnya Ibu melaksanakan proses coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Novi. Untuk mendiskusikan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti bersama coach ya, Bu Novi. Nggih, Bu. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan beberapa, yaitu nanti ada poin-poin yang akan saya amati ya Bu, dari Bu Novi dan Bu Diah dalam proses coaching ini nanti. Saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kemudian saya akan mengetahui bahwa alur Tirta itu sendiri ada tujuan umum dan ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching yaitu membantu kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi-potensi coach dengan proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensinya ya Bu Novi. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Novi, kira-kira Ibu ajukan bisa seputar rangkuman yang jawaban coach, dan apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Ya Bu, sudah jelas sekali. Alhamdulillah. Pada saat proses coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu, saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti dalam coaching, dan saya rasa sudah cukup jelas sekali Bu. Baik Bu Novi. Selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Bu Novi. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Novi kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Ya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Bu. Jadi Bu Novi ini mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ngoten nggih Bu? Nggih Bu, leres. Sekarang saya bertanya lagi. Di antara ketiganya, kira-kira Bu Novi yang lebih spesifik lagi ingin mengembangkan dan melakukan observasi yang seperti apa Bu Novi? Monggo dijelaskan.
Baik Bu, yang lebih spesifik dan ingin saya kembangkan yaitu pada kompetensi mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yaitu Budiah Bu. Oh, nggih. Terima kasih, alhamdulillah. Berarti ada 2 ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Begitu ya, Bu? J, leres Bu, benar Nah, sekali. sekarang kira-kira indikator ketercapaian itu yang Ibu Novi lakukan itu apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan yaitu saya ingin menyimak dan mendengar aktif Bu, serta saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi, Bu Novi indikator ketercapaiannya adalah agar Koci sudah menemukan sendiri solusinya ya, Bu ya. J, leres Bu. Bagus, bagus. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu Novi melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Monggo Bu Novi. J, baik Bu. Nggih pun, kula pamit dulu ya Bu Novi. Semoga sukses Bu Novi dengan budiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J, terima kasih Bu Kamila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kemarin saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Novi. Bagaimana nih kabarnya Bu Diah pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Novi. Bu Novi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Diah, saya dengar Bu Diah akan menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Bu Diah? Iya, baik Bu. Jadi hari ini saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Bu Novi, yaitu tentang siswa-siswa saya yang pasif dalam pembelajaran Bu. Jadi ada siswa ibu yang pasif di dalam pembelajaran. Kira-kira setelah kita berbincang kurang lebih 15 menit ini ya, apa sih harapan Bu Diah dari perbincangan kita pada pagi hari ini? Oh iya Bu, jadi saya inginnya di akhir pembicaraan kita ini saya dapat menentukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu menjadi lebih semangat lagi Bu dalam belajar. Begitu. Jadi siswa itu harus lebih aktif begitu ya Bu ya. Sekarang saya ingin tahu, menurut Bu Diah, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa ya Bu ya? Begini Bu, kalau untuk ciri-ciri siswa yang aktif itu, menurut saya siswa aktif dalam pembelajaran itu yang pertama, dia itu menyimak saat guru menjelaskan, lalu mencatat dengan baik, lanjut berpartisipasi aktif dalam setiap diskusi, kemudian dapat berinteraksi dengan teman sekelas serta guru. Saat bertanya juga ada hubungan timbal balik, yaitu pertanyaan dan juga ada jawaban dari mereka. Lalu mereka dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Iya, banyak sekali ya ciri-cirinya itu siswa yang aktif menurut Bu Diah itu dari dia aktif dalam pembelajarannya, dengan menjelaskan penjelasan yang diberikan oleh guru, berani bertanya jawab, seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang saya juga ingin tahu nih dari Ibu,
Menurut Ibu, sekarang apa yang menyebabkan mereka itu kurang aktif dalam belajar? Menurut saya, mereka kurang aktif dalam pembelajaran itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu kurangnya motivasi. Siswa mungkin tidak melihat relevansi dari materi pembelajaran dengan minat dan tujuan pribadi mereka. Yang kedua itu kekhawatiran Bu atau kecemasan. Siswa mungkin tidak melihat relevansi merasa cemas saat harus berbicara di depan umum dan juga takut saat menjawab. Ya, betul sekali Bu. Oke. Yang ketiga itu ada gaya belajar yang tidak sesuai. Jika metode pengajaran itu tidak sesuai dengan cara belajar siswa, mereka mungkin merasa kesulitan dan kurang terlibat pastinya. Selanjutnya itu ada lingkungan kelas yang tidak menyenangkan untuk siswa. Jadi suasana kelas yang dipegang itu menjadi lebih tegang dan tidak nyaman, dapat membuat siswa merasa enggan untuk berpartisipasi. Selanjutnya ada keterbatasan dalam pemahaman. Jika siswa tidak memahami materi dengan baik, mereka mungkin merasa frustasi dan memilih untuk lebih diam. Ya, tidak memperhatikan. Kegiatan yang lain mungkin untuk mengalihkan perhatian. Nah, tuntutan di luar sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler atau mungkin ada masalah pribadi nggih di dalam keluarga, itu juga bisa mempengaruhi fokus siswa, Bu. Betul ya Bu ya, karena memang pengaruh siswa siswa sendiri itu juga dari misalkan belum bisa, akhirnya dia ketika guru menjelaskan itu diam saja, padahal dia itu ya memang benar tidak memahami, seperti itu ya Bu ya. Kemudian berarti itu yang menjadi landasan ya, bahwa Ibu berpikir bahwa murid-murid Ibu itu kurang aktif atau kurang atau masih pasif di dalam kelas saat belajar. Jadi kalau misalkan itu kondisi di kelas Ibu dan ada di level misalkan nih di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelas Ibu itu ada di level berapa Bu menurut Bu Diah? Untuk level kira-kira ya Bu ya, siswa saya itu masih ada di level 5 sih Bu, karena itu Bu, keaktifan anak-anak dalam pembelajaran itu masih sangat kurang sekali Bu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu ya untuk saat ini. Kira-kira pada saat Bu Diah nanti ingin adanya perubahan, kira-kira ini Bu Diah menginginkan di level berapa? Kira-kira saya bisa memberi sedikit ada di atas mungkin di level 7 ya Bu ya. Karena mungkin memang harus bertahap tentunya, nggak bisa kita langsung instan langsung di level yang tinggi ya Bu. Setidaknya level 7 itu sudah mengalami perubahan yang lebih baik lagi Bu, lebih aktif lagi anak-anak. Baik, jadi Bu Diah menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level tersebut kira-kira apa nih rencana Bu Diah untuk membuat kondisi di level 7 tersebut agar anak-anak aktif dalam belajar di kelas? Jadi mungkin rencana saya yaitu saya akan melakukan perubahan metode atau model pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang lagi marak nih Bu, tentang aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau PowerPoint. Jadi metode yang saya gunakan tidak hanya itu-itu saja. Kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang bagaimana ya, yang kira-kira dapat meningkatkan antusias siswa gitu Bu. Jadi kita juga harus mulai belajar dengan IT ya Bu, karena sekarang memang IT itu lagi membuming ya untuk anak-anak tentunya. Jadi intinya Bu Diah akan menggunakan metode yang bervariasi ya Bu ya, agar siswa itu lebih antusias dalam pembelajaran gitu ya Bu. Betul Bu, jadi harapannya itu agar anak-anak lebih aktif dengan saya Bu, dengan membuat metode-metode belajar yang lebih bervariasi tersebut. Dalam melakukan hal itu Bu Diah, Ibu kira-kira membuat metode atau menyusun modul ajar tersebut kira-kira nanti ada atau tidak yang bisa membantu Ibu?
Kalau di sekolah ya Bu, ada teman-teman sejawat, menurut saya sangat pintar dan kita bisa berkolaborasi Bu dalam merancang modul pembelajaran karena mungkin mereka juga masih banyak yang muda-muda dan masih energik dan juga suka belajar terhadap sesuatu yang baru. Jadi ada 2 guru di sekolah saya itu, mereka itu sangat saya lihat pertama itu cakap teknologi. Jadi saya nanti mungkin akan berkolaborasi dengan guru tersebut. Saya akan bertanya-tanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologi. Ya, kemudian ada juga Bu, guru yang bernama Bu Ica itu, beliaunya itu suka membuat metode pembelajaran itu sambil bermain. Jadi saya juga akan bertanya kepada beliau untuk mencari referensi bagaimana saya menyusun modul pembelajaran yang bervariasi dan menggabungkan teknologi di dalamnya. Kemudian saya akan belajar sambil dengan bermain Bu, agar anak-anak menjadi lebih semangat lagi Bu untuk belajarnya. Wow, sip sekali nih rencananya ya. Kira-kira kapan nih rencananya akan Ibu laksanakan? Rencananya ya Bu, saya akan menyusul modul tersebut nanti saat kita libur semester ya. Di situ saya akan merasa waktunya tepat. Jadi saya bisa fokus untuk menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan saya juga akan menerapkannya di dalam kelas pada saat tahun ajaran baru nanti, Bu. Oh gitu, jadi begitu tahun ajaran baru, ada metode pembelajaran baru gitu ya Bu ya? Iya Bu, dengan semangat baru tentunya. Alhamdulillah ada semangat baru nih dari Bu Diah. Baiklah Bu, kita sudah memasuki tahap akhir dari percakapan ini. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan pada pagi hari ini? Setelah kita melakukan perbincangan pada pagi hari ini, Bu, saya mendapatkan gambaran ya, bagaimana saya dapat meningkatkan keaktifan siswa yang pasif dalam belajar di kelas, yaitu dengan merubah model pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu Novi, berkat pertanyaan-pertanyaan dari Bu Novi, saya dapat menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya yang tadinya saya nggak kepikiran karena Bu Novi itu memantik saya menjadi terpikir apa langkah-langkah yang akan saya lakukan berikutnya. Baik Bu Diah, saya juga berterima kasih kepada Bu Diah yang sudah mau berbagi kepada saya terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya akan saya tunggu nih kabar baik dari Ibu ya tentang perubahan dari kelas Ibu ketika Ibu sudah menggunakan model pembelajaran yang baru. Terima kasih atas pertemuan ini ya Bu Diah ya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Novi. Sama-sama Bu Diah. Semoga sukses. Semangat. Wah, alhamdulillah lega ya Bu Novi. Luar biasa coachingnya Bu Novi ini. Sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat ini dari tadi ya, perasaannya bagaimana Bu Novi setelah melakukan Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah setelah melakukan coaching pada pagi hari ini saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu. Saya juga merasa senang karena coaching dapat bercerita dengan baik kepada saya sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching dapat tersampaikan dengan baik Bu Kamila. Baik Bu Novi. Setelah melakukan observasi bersama Kuci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya dari saya. Bu Novi, pertanyaan pertama apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Novi?
Baik Bu Kamila, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga dapat menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk memecahkan masalahnya sendiri, Bu Kamila. Oh ya ya ya. Jadi sudah tercapai ya Bu Novi tujuan atau indikator pengembangan yang Bu Novi harapkan. Nggih, J, Bu. melaksanakan proses sesuai dengan alur Tirta. Begitu Nggih, Bu Bu. Novi. Betul, karena menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari proses coaching ini tadi ya, Bu Novi. J, Bu. Ah, Bu Novi tadi saya amati dengan seksama Bu Novi telah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Novi juga sudah menanyakan tujuan kepada Kuci dalam sesi coaching tadi dan mengarahkan Kuci untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bu Novi juga sudah memantik beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Bu Novi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana Bu Novi juga sudah berfokus dengan Kuci, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh. Ibu Novi sudah mendengarkan aktif sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti Ibu menyampaikan praobservasi tadi ya Bu Novi. Ini adalah sangat baik sekali progres dari Bu Novi. Sekarang Ibu ingin bertanya tentang praobservasi itu tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai, Bu. Bu Novi sudah sesuai dengan komitmen atau keyakinan kita dari awal tadi, nggih, Bu Novi? Baik, Bu Kamila, terima kasih. Saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu berikan ya, Bu ya. Nggih, Bu Novi. Hasil coaching tadi yang sudah Bu Novi lakukan, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu Novi kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mendalami dan memahami alur Tirta lagi Bu untuk melakukan coaching supaya di coaching saya selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Kedepannya saya juga berencana akan terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka sehingga ketika saya melakukan coaching saya dapat memberikan pertanyaan kepada coach agar coach dapat menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Begitu, Bu. Oke, baiklah. Semoga kompetensi tersebut dapat Bu Novi kembangkan ya, sesuai dengan harapan Bu Novi nantinya. Semoga yang Ibu Novi dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan dengan memperbanyak praktek coaching ya, Bu Novi. Iya, Bu Kamila. Nanti saya akan berusaha melakukan latihan-latihan praktik coaching sehingga kedepannya saya akan bertambah baik lagi. Begitu, Bu. Amin, Bu Novi. Baik-baik. Terima kasih. Bu Novi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dalam sesi observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhirnya sampai di sini. Saya ucapkan semoga kita semua melakukan perubahan demi Indonesia maju. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Begitu ya Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kamila.